طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأولادي يا تحامي يا معدن الجود وأولادي يا تحامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالصمود منيتي أقصى مرامي أحظى بالصمود وأرى باب السلام يا جاك الجدود وأرى باب السلام يا ذاك الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur selalu kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat hamba yang bersyukur kepada Tuhannya yaitu dia senantiasa menggunakan seluruh apa yang dia miliki untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur bukan hanya diucapkan tetapi menggunakan seluruh potensi kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bersyukur pasti semakin produktif. Hadirin yang dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada hari ini yaitu bagaimana hukum dan hikmah puasa di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab besar kepada kaum muslimin sekalian dengan beribadah. Ya, salah satunya adalah ibadah puasa ini yaitu untuk bagaimana mencapai tujuan dari ibadah itu. Kalau kita membuka ya dari aspek hukum puasa itu, pertama tentunya kita buka di landasan Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, surah kedua 183, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada ayat ini ya kata kutiba itu sudah menuju kepada bagaimana kewajiban untuk melaksanakan puasa. Apa tujuannya? Ini dari aspek hukumnya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi ketika ada seorang hamba yang tidak tunduk, termasuk tidak tunduk kepada ibadah puasa ini, itu tadi pasti akan tidak sinkron tentang bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang telah dihukumkan oleh Allah kewajiban kepada kita termasuk puasa ini itu adalah ada tujuannya, dan tujuan puasa itu
la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya ketika kita melihat hikmahnya, tidak mungkin suatu peristiwa, tidak mungkin suatu ibadah tidak ada hikmahnya. Kalau orang sering mengatakan Nabi Musa itu membawa hukum, Khidir itu adalah pembawa hikmah. Nabi Isa itu adalah pembawa hikmah. Terhimpunlah di dalam ajaran Nabiullah Muhammad SAW bagaimana umat Nabi selain menjalankan hukumnya juga mendapatkan hikmahnya. Ya. Jadi di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini ketegasannya bahwa janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini sampai batasan umur kita sebelum kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa mengantarkan kita supaya kita berada kepada derajat takwa itu. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa pasti akan selalu dikeluarkan dari seluruh kesusahan dalam menjalani kehidupannya di bumi ini. Tentunya dalam aspek kehidupan kita tidak pernah terlepas dari masalah, karena hidup itu pun adalah suatu permasalahan. Tetapi alangkah baiknya ketika semua masalah-masalah itu selalu keluar dengan solusi-solusi yang produktif, bukan solusi-solusi yang justru menambah masalah yang lainnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Allah memberikan fisik kita kesehatan, pemikiran kita cemerlang, bertambah wawasan kita. Begitu pula yang mendukung fisik kita ini, harta utama fisik kita ini, mungkin diberikan, orang mengatakan rezeki, diberikan harta yang banyak, keturunan yang banyak. Dengan menikmati itu semua dengan dilandasi ketakwaan kepada Allah, maka pasti juga akan mudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa yang paling harus kita petik di dalam bulan Ramadan ini yaitu mengintrospeksi diri kita lebih mendalam, di mana kedudukan kita, apa tugas kita dalam kehidupan kita ini. Adapun mungkin sifat sabar, jujur, semakin taat kepada Allah, itu adalah suatu lapisan-lapisan dalam menjalani puasa-puasa kita selama 30 hari. Tetapi di luar dari semua itu, maka yang terpenting harus kita petik, yang penting harus kita dapatkan adalah bagaimana menemukan jati diri kita di hadapan Allah, siapa kita dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Siapa yang mengetahui dirinya, maka pasti dia juga akan mengetahui Tuhannya. Mengapa juga, ini salah satu hikmah, mengapa juga bulan Ramadan itu pas di 9, ya, di angka 9 bulan Hijriah dalam kalender Islam. Salah satu hikmahnya bahwa angka 9 adalah angka yang paling tinggi di dalam pembilangan umat manusia. Maka angka 9 itu menunjukkan bahwa itu adalah prestasi tertinggi umat manusia. Setelah keluar dari itu, di situ juga akan kita dapatkan bagaimana supaya kita mendapatkan prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang keluar dari bulan Ramadan sama seperti keluar atau lahir pertama kali di muka bumi. Nah, selanjutnya kenapa ya bulan Ramadan diciptakan untuk kita semua? Ya, tentunya dalam waktu 30 hari itu adalah waktu bagaimana kita betul-betul merenungi kesalahan, melakukan aktivitas termotivasi untuk melipat gandakan dari aktivitas ibadah kita yang produktif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya juga kenapa
ketika diperintahkan sholat itu mulai dari 6 atau 7 tahun. Setelah sampai ke 9 tahun masuk 10 tahun harus dipukul. Ya, karena di situ juga membentuk kita. Karakter ini kalau melihat dari aspek angka 9 itu, karakter ini akan terbentuk ketika nantinya keluar dari bulan Ramadan. Maka semua aspek ibadah itu sudah bukan lagi karena terpaksa, tetapi betul-betul menunjukkan cara beribadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, apa tujuan dari diibadahkannya atau diwajibkannya puasa itu dapat kita petik agar kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapati selain dari lapar dan hausnya. Maka untuk kita mendapatkan betul-betul rasa ketakwaan kepada Allah, bukan hanya lapar dan haus, maka marilah kita senantiasa betul-betul melandasi dari ibadah bulan Ramadan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan salah satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Fakultas Syariah dan Dakwah terbentuk pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sorong, di mana fakultas ini merupakan gabungan dari jurusan dakwah dan komunikasi serta jurusan syariah. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan unit penyelenggara program studi yang menaungi 4 program studi, diantaranya program studi Ekonomi Syariah, program studi Akhwalus Syahsiyah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Dekan Dr. Haji Surahman Amin LCMA, Wakil Dekan 1 Fatmasari SPDI MPDI, Wakil Dekan 2 Suharmoko SPD MPD, Kasubag TU Sumarni Randriani SEMM. Visi Fakultas Syariah dan Dakwah unggul dalam pengembangan bidang syariah dan dakwah berbasis teknologi. Misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan dakwah berbasis digital, mengembangkan budaya riset dalam bidang syariah dan dakwah secara multidisipliner, meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang syariah dan dakwah, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.